Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 4. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya saya akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana Mulyaning Rahayu. Akan mendampingi kalian semuanya di kelas 4 semester 1 untuk belajar pendidikan agama Islam. Materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang belajar membaca, mengartikan, menulis, dan memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik dapat menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, peserta didik dapat menghafal Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat, peserta didik dapat membuat paparan yang berisi tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu peserta didik berani mempresentasikan paparan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dan jika diartikan dari kata per kata Quran Surat Al-Hujurat yaitu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, artinya sungguh kami telah menciptakan kamu. Min dzakarin, dari seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, artinya
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi, di sisi Allah. Atqakum artinya ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui. Dan kata terakhir yaitu khabirun, artinya maha teliti. Selanjutnya yaitu kandungan isi surat Al-Hujurat ayat 13. Menjelaskan bahwa manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Coba kalian sebutkan keragaman apa saja yang ada di keluarga kalian. Misalnya, perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Apakah pernah kalian bergotong royong bersama orang-orang yang berbeda agama? Dan mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsanya? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, melengkapi, dan bekerja sama. Bukannya untuk saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunannya, kekayaannya, ataupun pangkat yang dimilikinya. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah-tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian bumi ini. Dalam rangka itu, manusia diharuskan menciptakan suasana harmoni dan damai.
berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Jadi, apa saja yang dapat kita simpulkan dari pesan surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Beberapa pesan yang dapat kita simpulkan dari pesan isi surat Al-Hujurat ayat 13 adalah: 1. Bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Adapun tujuan dari diciptakannya manusia yang berbeda-beda itu ialah agar kita saling mengenal satu sama lain tanpa mengenal perbedaan-perbedaan. Kita manusia hidup harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Perlu kita ketahui bahwa manusia di sisi Allah itu mempunyai derajat yang sama. Hanya tingkat ketakwaan kitalah yang akan membedakan manusia di hadapan Allah. Kita yang hidup di tengah-tengah perbedaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi, karena perbedaan adalah suatu anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam rahmatan lil alamin, di mana manusia mempunyai tugas untuk menjaga kelestarian alam, dan manusia harus menjaga perdamaian di dalam hidup bermasyarakat. Baik anak-anak, yang terakhir sebelum kita tutup, yuk sekali lagi kita baca bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat, barokah untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa sholat 5 waktu dikerjakan, taati perintah orang tua, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Bersama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.